Di abad pertengahan terlihat 5 orang tentara bayaran dari Eropa sedang dikejar oleh suku Bukit. Mereka berhasil mengalihkan perhatian musuhnya dengan melepaskan kuda ke arah yang berlawanan. 21 orang sudah terbunuh dan mereka sudah berkuda selama 6 bulan lamanya. Mereka harus terus pergi ke arah utara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka cari. Lalu tiba-tiba makhluk misterius menyerang. 3 orang tewas dan hanya tersisa William dan Tovar. Mereka berhasil membunuh makhluk misterius tersebut. Potongan tangan makhluk itu dibawa agar mereka bisa mencari tahu makhluk apa itu sebenarnya. Perjalanan dilanjutkan kembali dan suku Bukit mengejarnya. Sampai akhirnya mereka tiba di tembok besar Cina yang dijaga oleh pasukan Orde Tanpa Nama. Mereka berdua pun memilih menjadi tawanan di sana daripada harus kembali dan dibunuh oleh suku Bukit. Mereka berdua memberitahu potongan tangan makhluk yang menyerangnya. Komandan Lin bertanya di mana mereka bertemu makhluk tersebut. William mengatakan jika mereka melihatnya di daerah pegunungan 2 hari yang lalu. Ternyata Orde Tanpa Nama sudah mewaspadai gerak-gerik makhluk tersebut. Mereka tidak percaya William membunuh makhluk tersebut seorang diri. Komandan Lin ingin mereka berdua segera dibunuh agar rahasia Orde Tanpa Nama tidak bocor keluar. Tapi Wang si ahli strategi ingin mereka tetap hidup karena mungkin mereka bisa memberikan informasi yang berguna. Ternyata tembok Cina dibangun sebagai benteng melawan Tao Te, makhluk yang dibunuh oleh William. Orde Tanpa Nama memperkirakan Tao Te akan menyerang 9 hari lagi, tapi ini jauh lebih cepat dari dugaan mereka. Wang bilang informasi dari mereka berdua sangatlah penting, karena itu saat ini mereka tidak akan dibunuh dan akan ditawan. Jenderal Shao bilang sudah 60 tahun mereka mempersiapkan ini, dan hari peperangan akhirnya datang juga. Tugas pasukan dibagi berdasarkan warna baju perang, hitam pasukan darat, merah pemanah, ungu pasukan jarak dekat, dan biru pasukan berani mati. Mereka semua terlihat gugup dengan peperangan melawan Tao Te. Lalu tiba-tiba jutaan Tao Te menyerang. Udah kayak semut ini lur. Serangan jarak jauh pun langsung diluncurkan. Tao Te akan langsung mati jika matanya tertusuk. Kini giliran pasukan biru yang menyerang. Tao Te memiliki seorang ratu dan dijaga sangat ketat oleh pasukan elit Tao Te. Sang ratu inilah yang memerintah semua pasukannya. Mereka mulai menaiki tembok Cina. Sekarang giliran pasukan ungu yang menyerang. William dan Tovar dilepaskan ikatannya oleh Ballard dan William langsung membantu salah satu pasukan yang diserang. Tiga Tao Te berhasil dibunuh oleh William. Sang ratu yang sangat cerdas dan sudah menganalisis situasi menarik mundur semua pasukannya. Tao Te yang sudah mati juga dibawa kembali. Jenderal Shao memuji pertarungan William dan Tovar. Mereka berdua pun dipersilahkan untuk beristirahat. Peng berterima kasih karena William telah menyelamatkannya. Lalu Jenderal Shao bilang bahwa Tao Te kini sudah jauh lebih cerdas dibandingkan 60 tahun yang lalu. Ternyata tujuan William dan Tovar adalah mencari bubuk hitam, senjata paling berbahaya di abad itu. Begitu pula dengan Ballard, 25 tahun yang lalu dia juga dibayar untuk tujuan yang sama, mendapatkan bubuk hitam. Mereka tidak ingin berlama-lama di sana. Ketika bubuk hitam ditemukan, mereka akan segera pulang untuk menerima bayaran. William dan Tovar yang sudah merapikan diri disambut meriah oleh Orde Tanpa Nama. Jenderal Shao berterima kasih atas keberanian mereka. Jenderal Shao ingin melihat lagi kemampuan memanah William. Get one of the cups. Now, get one of the cups. Want to eat? Pull. Ballard bilang bahwa mereka harus merahasiakan tujuannya ke sini demi keselamatannya dan meminta mereka menemuinya nanti malam. Di Orde Tanpa Nama hanya Lin dan Wang yang bisa berbahasa Inggris. Lin diajari bahasa Inggris oleh Ballard.
William pun menceritakan bahwa dirinya sudah melalui banyak pertempuran hanya karena uang dan makanan. Lin pun mengajaknya ke tembok dan meminta William mencoba melakukan tugas pasukan biru. Lin bilang bahwa pertempuran Orde Tanpa Nama bertujuan untuk kepercayaan, bukan untuk uang ataupun makanan. Lin bilang bahwa William seharusnya belajar untuk mempercayai sesuatu. Tapi William bilang bahwa dia bisa hidup hari ini karena dia tidak percaya kepada siapapun. Malam harinya, Ballard menunjukkan sedikit bubuk hitam yang dicurinya dari Wang. Ballard mengajak mereka mencuri persediaan bubuk hitam dan kabur dari sana tepat ketika serangan terjadi saat pasukan meninggalkan pos penjagaannya. Wang memanggil William dan Tovar. Wang mengatakan bahwa batu magnet yang dibawa William mungkin akan berguna untuk pertempuran. Ternyata Tao Te berasal dari meteor yang menghantam daratan Cina 20 abad yang lalu. Meteor ini dipercaya sebagai hukuman dari langit atas keserakahan Kaisar Cina yang membuat seluruh daratan Cina menderita. Tao Te akan bangkit setiap 60 tahun sekali untuk menghukum manusia-manusia yang serakah. Tao Te memakan apapun dan akan diberikan kepada ratunya untuk berkembang biak. Jika Tao Te berhasil menerobos masuk ke ibu kota dan mendapatkan nutrisi makanan dari 2 juta penduduk di sana, maka dunia sudah tidak akan terselamatkan lagi. Di lain tempat, pasukan Menara Barat diserang. Jenderal Shao dan Komandan Lin menyiapkan pasukannya untuk bertempur. Ternyata mereka telah dijebak. Bukan hanya satu Tao Te, tapi ada Tao Te lain dari belakang mereka. Dan Jenderal Shao terkena gigitannya. Shao yang sudah sekarat mengangkat Lin sebagai jenderal baru. Shao pun akhirnya tewas. Sen utusan dari istana membawa catatan sejarah perang yang berusia 900 tahun. Dulu banyak Tao Te berhasil dibunuh. Itu karena batu magnet seperti yang dibawa William. Magnet itu bisa membuat Tao Te menjadi tidak agresif dan juga tidak bisa mendengar instruksi dari sang ratu. William memiliki ide untuk membuktikan kebenaran kekuatan magnet tersebut dengan cara menangkap seekor Tao Te layaknya menangkap paus menggunakan kail tombak. Tovar tidak ingin William membantu Orde Tanpa Nama karena tujuan mereka adalah mencuri bubuk hitam dan segera kabur dari sana. Bius yang sangat kuat dioleskan Wang ke setiap tombak dan pertempuran pun dimulai. Di lain tempat, Tovar dan Ballard bersiap untuk kabur, tapi Tovar tidak bisa meninggalkan William sendirian. Sedangkan William masih galau antara kabur atau membantu para pasukan. Kail tombak sudah ditembakkan, beberapa Tao Te berhasil ditusuk, tapi dengan mudah mereka melepaskannya. Hanya tersisa satu Tao Te. William pun datang untuk membantu. Butuh waktu lebih lama sampai Bius benar-benar bekerja. Cincin api ditembakkan untuk melindungi sasaran dari kawanan lainnya. Dan karena kail akan lepas, William terpaksa turun ke bawah. Beberapa Tao Te berhasil menerobos cincin api. Tovar pun datang membantu William. Lin membantu mereka berdua dengan menggunakan bubuk hitam. Pasukan pun datang membantunya dan William tidak sadarkan diri. William dan Tovar berhasil selamat. Lin bilang dia menggunakan senjata berbahaya yaitu bubuk hitam untuk menyerang Tao Te. Lin meminta William melupakan soal bubuk hitam karena bubuk itu diincar oleh manusia-manusia yang serakah. Belum tahu aja Lin tujuan mereka, ya kan? Wang mencoba mendekatkan magnet ke Tao Te dan Tao Te langsung tertunduk diam. Sesuai perintah Kaisar Cina, jika ada Tao Te yang berhasil ditangkap hidup-hidup, harus segera dikirimkan ke ibu kota. Sen pun membawanya pergi. Tovar bilang bahwa William hanyalah seorang pencuri, pembohong, dan pembunuh, jadi nggak usah sok berlagak sebagai pahlawan. Semua pasukan dikerahkan ke tembok karena ada pergerakan dari Tao Te. Tovar dan Ballard mengambil kesempatan ini untuk kabur tanpa William. Mereka menghancurkan gudang untuk mengambil senjata dan bubuk hitam. William pun berusaha menghentikan mereka. William menyadari pertarungannya selama ini hanyalah keserakahan belaka. William ingin melakukan sesuatu yang lebih berharga.
Di lain tempat ternyata serangan Tao Te hanyalah sebuah pengalihan. Selagi mereka menyerang, Tao Te yang lain menggali terowongan agar bisa menembus tembok besar Cina. Orde tanpa nama harus sampai di ibu kota sebelum Tao Te menyerang. Mereka berencana menggunakan balon agar bisa sampai dalam waktu 6 jam. Meskipun cara ini sangat berbahaya dan belum pernah dicoba sebelumnya. Shen sudah sampai di ibu kota Bianliang dan kaisarnya ternyata masih bocil dong. Pipis aja belum lurus kayaknya lur. William dianggap sudah berkhianat. Lin kini tahu tujuan mereka bertiga adalah mencuri bubuk hitam. Tapi William membantah. William bilang jika dia berusaha menghentikan Tovar dan Ballard. Peng ternyata melihat kejadian pencurian itu dan bersaksi bahwa William memang mencoba menghentikan mereka. Meskipun begitu, Lin meminta William dikurung dan mengirim pasukan untuk mengejar Tovar dan Ballard. Di perjalanan, Ballard meminta Tovar naik ke atas bukit untuk mencari jalan yang benar. Tapi ternyata Ballard berkhianat. Balon mulai diterbangkan dan banyak pasukan tewas karena tidak bisa menyeimbangkannya. Tiba-tiba Peng membebaskan William. William dibebaskan karena Tao Te sudah sampai di ibu kota. Wang bilang jika sekarang William bebas mencuri apapun yang dia inginkan dan menceritakan pada semua orang bahwa dunia dalam bahaya. Tapi William ingin membantu mereka dan satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan adalah dengan membunuh ratunya. Peng juga memohon untuk diikutkan berperang. Dengan cerobohnya, Shen mendemonstrasikan fungsi dari magnet. Tao Te yang tersadar pun memberikan sinyal ke ratu di mana lokasinya berada. Ballard ditangkap oleh suku bukit, dan karena suku bukit tidak tahu apa itu bubuk hitam, dengan santainya mereka membakarnya ya kan, mampus. Mereka semua mati. Tovar kini menguasai semua persenjataan dan bubuk hitam. Tapi pasukan Orde tanpa nama berhasil mengejarnya. Ibu kota sudah dihancurkan oleh Tao Te. Lin yang dalam keadaan terdesak diselamatkan oleh William. Tao Te tidak akan menyerang ketika ratu sedang makan. Jika ratu mati, maka seluruh Tao Te akan membeku karena tidak mendapatkan sinyal. Wang berencana memberikan makanan ke Tao Te yang disandra dengan bubuk hitam yang diikat di silitnya. Dan nanti akan diledakkan ketika dia kembali ke ratunya. Peng terkena cakaran dan terluka parah. Peng pun mengorbankan dirinya untuk menghambat serangan Tao Te. William, Lin, dan Wang melepaskan Tao Te. Dia pun langsung makan dan kembali ke ratunya. Tao Te yang tahu keberadaan mereka bertiga berusaha menerobos masuk. Wang pun menyerahkan batu magnet tepat sebelum dia tewas. General, it's up to you now. Dua kali panah William berhasil digagalkan pasukan elit Tao Te. Sang ratu yang tahu lokasi William memerintahkan semua pasukan untuk menyerangnya. Hanya tersisa satu bubuk hitam, dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyerang. Sang ratu berhasil dibunuh, dan sesuai perkiraan seluruh Tao Te membeku karena tidak mendapatkan sinyal. William mendatangi Tovar yang disandra. William bilang karena kemenangan ini dia diperbolehkan membawa bubuk hitam sebanyak yang dia mau, plus dikawal kavaleri sampai dia pulang ke rumahnya. Tapi Kaisar memberikan pilihan, membawa bubuk hitam atau menyelamatkan Tovar. Dan tentu saja William memilih menyelamatkan sahabatnya. Mbak Lin mengucapkan perpisahan ke William. William juga mengucapkan selamat kepada Lin yang menjadi jenderal wilayah Barat Laut. William dan Tovar pun akhirnya kembali pulang. Buyar, Ci Paula, ni hao ma gong si fa cai wai ni ah. Hampir sepanjang film full CGI dan memang kerasa banget budaya Cina ditonjolkan. Itu baju-baju perangnya juga keren banget lur. Film kolaborasi Tiongkok dan Hollywood dengan budget termahal ini memang sangat seru dan memanjakan mata. Meskipun begitu, film ini dinilai gagal karena kurang banyak memasukkan unsur kebudayaan Cina.
Begitu pula dengan alur cerita yang cepat sehingga melupakan sisi kedramatisannya. Tapi di luar dari kekurangan-kekurangan tadi, kalian akan sangat terhibur ketika menonton The Great Wall secara utuh. Ya nggak utuh kan hubungan kalian, lur?